Masaknya sekali, tapi bisa dinikmatin kapan aja. Yuk kita bikin stok frozen makanan Korea yang cocok banget buat kamu yang gak punya banyak waktu di dapur. Jangan skip videonya. Assalamualaikum teman Taehyun. Udah tahun 2026 aja nih. Kalian harus lebih semangat lagi dan semoga target-target kalian itu lebih tercapai ya. Nah, kali ini Teteh akan bikin resep yang simple untuk stok frozen, yaitu tteokbokki. Bahannya simple banget. Di sini udah Teteh siapkan semuanya. Jadi buat kalian yang pernah gagal recook resep tteokbokki ini di video-video Teteh tahun sebelumnya, Teteh akan jelaskan lebih detail lagi supaya kalian berhasil bikinnya. Oke deh, langsung aja yuk kita mulai. Oke, bahan yang pertama ini ada tepung beras. Teteh pakai tepung beras, ada yang merek Rose Band, ada yang merek Sanya. Kalian bisa pilih salah satu. Dan selanjutnya untuk tepung beras ini supaya nggak bau tepung akan kita sangrai terlebih dahulu sebelum kita olah ya. Karena ini jumlahnya lumayan banyak, 1 kg, usahakan kalian pakai wok yang agak besar ya. Nah ini kita sangrai, waktunya kurang lebih 10 menit atau sampai teksturnya terasa lebih ringan ketika kita aduk. Selama masak kita aduk-aduk terus. Untuk apinya kita gunakan api kecil aja, jangan terlalu besar supaya nggak gosong ya. Nah sekarang kita aduk-aduk terus, masak supaya nggak bau tepung. Kalau udah 10 menit tapi teksturnya masih terasa agak berat dan pas dicium itu masih bau tepung, kalian lanjutin aja sangrainya karena ini kan jumlahnya banyak ya. Jadi untuk memasaknya atau menyangrainya dalam waktu 10 menit masih kurang ternyata. Nah ini kita aduk-aduk lagi, kita tambahkan lagi sekitar 5 menit. Tapi kalau kalian misalkan pakai resepnya sekitar 250 gram aja, untuk 10 menit udah pas. Nah sekarang Teteh mau lanjutin lagi sampai teksturnya terasa bener-bener ringan. Terus pas dicium itu udah nggak bau tepung ya. Setelah kita tambah waktunya, setelah diaduk ini teksturnya terasa lebih ringan. Terus pas dicium udah nggak bau tepung kayak tadi ya. Jadi untuk tepung itu semakin dia agak basah, dia agak lama ya untuk sangrainya. Jadi teman-teman tuh harus sesuaikan aja waktunya. Nah karena ini udah, kita matiin apinya. Terus ini buat yang salpok, Teteh pakai wok dari Idalife, woknya 32 cm, udah anti lengket. Dan gak cuma itu aja, dia udah lengkap sama tutupnya seperti ini ya. Nah sekarang karena ini udah, jadi akan kita angkat, kita pindahin aja ke bowl. Selanjutnya untuk tepung ini kita campur tepung tapioka. Ini tepung tapiokanya Teteh pakai sebanyak 250 gram. Terus kita kasih garam 5 sendok teh. Setelah itu kita aduk-aduk sampai dia itu tercampur rata. Oke, setelah ini tercampur rata, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan masak airnya ya. Siapin 2 liter air. Tutup dan ini kita rebus sampai mendidih. Karena ini udah mendidih airnya, jadi langsung aja sekarang kita tuangkan airnya sedikit demi sedikit ke dalam adonan bahan kering tadi yang udah kita campur ya. Jadi kita masukkan seperti ini. Ini harus mendidih supaya dia itu bisa nyampur ya. Habis itu kita aduk-aduk, masukin lagi, pokoknya sampai dia itu nyampur. Kalau misalkan udah nyampur, gak harus dituang semuanya. Nah sama satu lagi, pastiin saat kalian ngaduk pakai centong atau spatula yang dia itu gak gampang lengket ya. Nah ini kita lakukan dulu prosesnya sebelum kita ulen sampai maksimal. Lihat deh teman-teman, ini udah berat adonannya, udah hampir tercampur sempurna, tapi ini belum kalis. Jadi selanjutnya kita akan pindahkan ke pastry mat atau yang biasa kita buat ngadonin gitu ya. Nah ini untuk airnya masih sisa banyak, jadi ini tuh gak harus dipakai semuanya ya, karena kelembapan tepung itu beda-beda. Biasanya kalau teman-teman nggak tuang sedikit demi sedikit, misalkan kebanyakan air, adonannya itu akan lembek banget, nanti sampai susah untuk diulen. Nah kalau udah seperti ini kita angkat dulu, kita ambil pastry mat. Nah jadi ini nih pastry matnya. Supaya hasil tteokbokkinya wangi, di sini kita akan pakai minyak wijen. Kita pakai sebanyak 5 sendok makan ya, atau menyesuaikan untuk banyaknya adonan. Nah, di sini kita sebarkan di pastry mat-nya. Kalau nggak ada minyak wijen, sebenarnya pakai olive oil atau minyak yang ada di dapur boleh, cuma beda aromanya aja ya. Setelah 5 sendok makan,
Selanjutnya teteh akan cuci tangan terlebih dahulu. Enaknya ini langsung diulen pakai tangan, yang penting kalian cuci tangan bersih ya. Supaya di tangan gak lengket, kita olesin juga pakai minyak wijen di kedua tangan seperti ini. Terus sekarang kita ambil adonannya tadi ya. Nah, ini masih hangat-hangat, langsung aja kita ulen sampai dia itu jadi kalis dan tercampur rata. Cara ngulennya biar enak, kalian bisa pakai bagian ini ya. Terus gerakannya seperti kita lagi nyuci baju pakai tangan kayak gini tuh. Ini kita ulen terus sampai dia itu tercampur, sampai kalis, dan sampai adonannya bisa dibentuk. Teman-teman, kalau misalkan ternyata adonannya itu kelembekan, gak usah khawatir, kita bisa tambahin tepung tapioka ya. Tapi kalau misalkan mau nambahin tepung beras juga boleh, cuma tepung berasnya harus disangrai terlebih dahulu. Nah, ini punya teteh agak sedikit kelembekan, jadi kita akan tambahkan sedikit-sedikit tepung tapioka. Nah, ini buat nyampurinnya kita pakai ini dulu. Nah, sekarang kita ulen lagi, pokoknya sampai dia itu kalis. Nanti teteh tunjukin kalau udah kalis. Kalau udah kalis, sekarang kita potong jadi beberapa bagian. Nah, ini dipotong seperti ini dulu supaya nanti gampang tinggal kita gilas sampai memanjang. Nah, ini kalau udah, sekarang kita ambil satu adonan, terus kita gilas memanjang sampai diameternya itu sekitar 1 cm. Nah, caranya seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Terus yang bagian ujung biar lebih rapi kita potong aja supaya nanti nggak melengkung. Ini kita bagi jadi dua aja seperti ini supaya nanti bagus ketika kita rebus ya. Nah, ini kita lakukan sampai selesai. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Selanjutnya, kalau udah kita bentuk memanjang seperti ini, kita siapin air yang udah dimasak sampai mendidih. Terus kita kasih sedikit minyak. Ini teteh pakai minyak wijen lagi biar nggak saling nempel ya. Kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Jadi ini langsung aja kita rebus sampai dia itu ngapung. Karena ini udah mengapung, selanjutnya langsung aja kita angkat, kita tiriskan. Dan ini kita masukkan ke dalam air es ya. Tujuannya untuk menghentikan proses pematangan, sama teksturnya nanti jadi lebih padat dan lebih kenyal. Oke teman-teman, ini untuk sisanya kita rebus lagi kayak tadi. Kenapa nggak sekalian? Karena biar lebih efisien, biar nggak terlalu lama ya waktunya. Jadi kita ganti-gantian sambil tadi nunggu mengapung, kita tinggal bentuk lagi memanjang untuk si tteokbokkinya. Oke, tinggal nunggu mengapung lagi ya. Kalau udah bener-bener dingin, teksturnya tuh jadi lebih padat ya. Tuh, itu lebih kenyal. Dan kalau udah, sekarang tinggal kita angkat aja. Pastiin ini ditiriskan ya, seperti ini, supaya nanti bener-bener kering ketika kita potong jadi lebih kecil. Ini semuanya udah kita dinginkan tadi di air es. Kalau di waktu kurang lebih sekitar 1-2 menit ya. Nah, kalau udah ini semuanya tinggal kita tunggu sampai benar-benar dingin, sampai udah kering gitu, sampai ditiriskan baru kita potong-potong. Karena ini udah dingin, selanjutnya kita akan potong-potong supaya nggak terlalu panjang dan nanti tinggal dimasak aja. Jadi ini teteh dapat 2 wadah seperti ini tuh. Semuanya udah ditiriskan. Kalau ditiriskan tuh airnya pada turun ke bawah seperti ini. Nah, untuk ukurannya sebenarnya ini bisa disesuaikan sesuai selera teman-teman. Karena ini pas banget, jadi teteh akan mengikuti ukuran dari pastry made-nya ya, yaitu sekitar 5 cm ya. Bisa 4, bisa 5. Teteh pilih 5 cm. Jadi ini tinggal dipotong-potong aja seperti ini. Nah, jadi nanti tuh pas mau masak udah praktis, tinggal kita pakai aja, nggak usah potong-potong lagi. Nah, ini untuk hasilnya. Ini kita potong-potong lagi. Nah, sampai seperti ini ya. Jadi ini buat motong-motongnya kita pakai pisau stainless dari Aida Lab ya. Pisaunya tanpa sambungan, jadi teman-teman gak usah khawatir pas dipakai gagangnya lepas dari bilahnya ya. Terus bagian ujungnya juga lancip, tajam, jadi cocok banget kalau kita mau motong-motong bahan makanan. Nah, ini akan kita lanjutkan pokoknya sampai selesai. Oke, ini udah hampir selesai. Dan sekarang ini tinggal kita kasih sedikit minyak. Teteh mau pakai minyak kelapa. Sekarang kita pindahin dulu biar gampang ngaduknya. Nah, ini hasilnya kita dapat banyak ya. Jadi buat stok bisa aman sampai beberapa bulan ke depan. Oke, kita kasih minyak. Ini bukan minyak wijen ya. Biar wangi kita kasih minyak kelapa biar nggak saling nempel. Nah, sebenarnya untuk bikin tteokbokki ini
Ada beberapa versi, ada yang full pakai tepung beras, ada yang dicampur dengan tapioka, ada juga yang pakai tepung ketan. Jadi bisa disesuaikan dengan selera. Jadi tergantung cocoknya pakai resep yang mana. Oke, selanjutnya sekarang tinggal kita kemas untuk stok frozen. Ini wadahnya udah Teteh siapin. Kebetulan yang kecil-kecil masih ada bumbu dasarnya, jadi kita pakai yang besar ini. Sekarang langsung aja kita susun di wadah. Jadi ini tuh porsi untuk satu keluarga ya kalau wadahnya sebesar ini. Jadi kalau kalian punya stok tteokbokki, ini tuh tinggal kalian tuh bikin ramen aja, terus ditambahin sama tteokbokki, ditambahin juga fish cake, atau buat yang suka pakai jamur enoki, ini tuh enak banget. Dan ditambah gochujang. Kalau gochujangnya Teteh ada merek yang biasa Teteh pakai, tentunya udah halal ya. Nanti Teteh tunjukin. Sekarang kita selesaiin dulu untuk penyimpanannya. Oke teman-teman, ini udah selesai. Ini tinggal kita masukkan ke dalam freezer aja, bisa tahan sampai 1 bulan. Dan untuk cara penyajian, sekarang Teteh akan coba masak. Yang 3 ini kita simpan aja di freezer. Jadi buat masaknya Teteh akan pakai yang ini nih, saus gochujang dari ini aja, dari Kikkoman. Kalau teman-teman biasa pakai yang merek lain boleh banget. Jadi sekarang Teteh mau siapin bahan-bahan dulu untuk masak si tteokbokkinya. Sekarang kita masukkan ke dalam freezer. Dan lanjut kita akan masak sisa 1 box tteokbokkinya. Sekarang kita siapin 5 siung bawang putih sama setengah bawang bombay ya. Untuk bawang putih, ini kita geprek aja, sisihin untuk kulitnya. Langsung aja bawang putihnya kita cincang. Setelah bawang putih kita cincang, sekarang kita tinggal slice untuk bawang bombaynya. Kita pakai setengah. Oke, kita slice. Sebenarnya untuk masak tteokbokki ini paling enak tuh kalau kita punya fish cake ya. Berhubung nggak ada, di sini kita pakai sosis aja. Nah di sini kebetulan di rumah adanya sosis yang pedas, cuman satu-satunya lagi. Jadi kita pakai bahan yang ada aja ya. Kalau punya ramen enak banget tuh pakai ramen, jadi rapoki namanya, ramen tteokbokki. Ini agak tipis aja biar mirip fish cake. Karena semuanya udah jadi, sekarang tinggal kita masak aja. Oke, langsung aja. Sekarang kita panaskan sedikit minyak. Setelah minyak panas, masukin bawang bombay, tumis sampai layu. Kalau udah layu, masukin bawang putih, tumis sampai harum. Aduk terus, karena kalau kita tinggalin terus gosong, itu malah pahit nanti rasanya ya. Jadi diaduk-aduk terus kayak gini, sampai tercium bau harum yang keluar dari si bawang putihnya. Kalau udah wangi, sekarang kita masukin 200 ml air. Terus kita masukin gochujangnya, kita pakai 3 sendok makan ya. Nah ini udah 3 sendok makan. Terus kita kasih cabai bubuk sedikit aja, aduk rata dulu. Selanjutnya kita tambahin gula pasir, aduk rata. Ini kita tunggu sampai mendidih. Kalau udah mendidih, sekarang kita masukin sosisnya, terus kita aduk dulu. Baru selanjutnya kita masukin tteokbokkinya ya. Jadi untuk tteokbokki ini sebenarnya kalau kita nggak kasih saus-sausan kayak gini, dia rasanya cenderung netral ya. Ini tuh sebenarnya bisa kalian makan. Teksturnya tuh kenyal. Untuk rasa dia cenderung netral. Teksturnya mirip kita kayak makan cilok. Yang bikin enak itu kalau masak tteokbokki itu kita kasih saus kayak gini, jadi nanti sausnya itu akan meresap ke si tteokbokkinya. Nah ini kita aduk dulu, kita masak sampai kuahnya itu atau sausnya itu bener-bener meresap ke si tteokbokkinya ya. Nah di tahap ini nih, kalau misalkan teman-teman mau tambahin ramen, yang ramen instan itu, jadi namanya tuh rapoki, ramen tteokbokki. Nah kita aduk dulu, pokoknya tunggu sampai sausnya agak mengental. Karena sausnya udah mengental, sekarang langsung aja kita angkat. Kalau udah jadi, kita kasih topping wijen sangrai. Harusnya dikasih daun bawang juga ya, berhubung sayangnya stoknya lagi nggak ada, jadi kita cukup pakai ini aja. Tada, jadi deh. Yeay, tteokbokki ala Teteh yang super simple, kecuali effortnya pas tadi ngulen aja ya. Kalau kalian capek, itu bisa banget kalau mau pakai mixer. Nah, selanjutnya sekarang tinggal kita cobain bersama saus gochujang simpelnya.
Ini nih momen yang Teteh tunggu-tunggu, saatnya kita cobain gimana rasanya tteokbokki yang udah kita kasih saus gochujang tadi ya. Kalau tadi kan sebelum dikasih saus dia rasanya netral gitu, karena belum ada tambahan saus. Nah sekarang kita coba pakai saus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh lebih enak. Teksturnya tuh ada cuy-cuynya, tapi yang membedakan dari rasa sebelumnya, kalau pakai saus kayak gini tuh dia jadi ada rasanya ya, udah gak senetral yang tadi. Terus untuk teksturnya juga dia itu ada cuy-cuynya, pas gitu nggak keras sama sekali. Ini nggak bau tepung sama sekali ya, karena tadi udah kita sangrai sebelum kita bentuk-bentuk untuk si tteokbokkinya. Oke deh teman-teman, Teteh mau lanjut makan ini sama suami tercinta yang lagi videoin. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya gagal bikin tteokbokki ini, semoga dengan hadirnya video ini di awal tahun 2026 ini, teman-teman bisa recook di rumah dan bisa berhasil ya. Jangan lupa kalau udah berhasil tag Teteh di media sosial kalian. Oke deh, kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Teteh pamit dulu. Wassalamualaikum.